Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya ingin mengajak kita untuk membahas tentang biblisisme oneness Protestan. Tahu kan Protestan? Jadi kita beri judul ketika Jerry Elim dan kawan-kawan berfilsafat untuk menolak filsafat. Apa yang terjadi? Ketika Jerry Elim dan kumpulan Komal Oneness, bidat Oneness teologi mencoba berfilsafat untuk menolak filsafat, apa yang terjadi? Vamonos. Jadi biblisisme itu dalam konteks teologis dan filosofi itu adalah sebuah pendekatan terhadap kitab suci yang meletakkan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas final dalam segala hal. Bukan hanya dalam keselamatan, bukan hanya dalam hal keselamatan, tapi juga dalam seluruh bidang pengetahuan dan kehidupan. Nah, istilah ini sering dikaitkan dengan aliran Protestan yang berpegang teguh pada prinsip sola scriptura, terutama seperti Jerry Elim dan kawan-kawan, Malikir, terutama dalam bentuk ekstrimnya, di mana akal budi, tradisi, dan bahkan konsili ekumenis dianggap inferior atau bahkan tidak diperlukan, seperti Mikana, Joshua Teo, dan lain-lain. Nah, dalam varian oneness, yaitu Unitarian Pentakostal, kelompok yang menolak doktrin Tritunggal dan meyakini bahwa Allah adalah satu pribadi yang menampakkan diri dalam tiga cara berbeda, modalisme, biblisisme ini mendapatkan bentuk yang sangat literalistik dan anti-metafisis. Ya. Nah, bisa kita jelaskan elaborasinya sebagai kenapa mereka sangat literal dan anti-metafisika? Yang pertama, ada ontologi reduksionis. Kenyataan itu direduksi, dikurangi. Kenyataan itu dipreteli, direduksi lah. Kitab suci sebagai realitas yang tertinggi. Jadi kitab suci itu sendiri adalah realitas. Kitab suci itu adalah kenyataan. Dalam filsafat Protestan ekstrim seperti biblisisme oneness ini, kitab suci bukan hanya sumber wahyu, melainkan secara praktis dianggap sebagai bentuk realitas itu sendiri. Dalam arti tertentu mereka itu menyembah kitab suci. Menyembah kitab suci. Apa yang tertulis di sana dianggap identik secara langsung dengan realitas Allah, tanpa perantara interpretatif, historis atau tradisional. Jadi di sini kita bisa melihat pengaruh voluntaristik nominalistik, di mana makna tidak diturunkan dari hakikat atau keberadaan esensi itu sendiri, tetapi dari kata yang diucapkan Allah. Dan kitab suci adalah rekaman literal dari kata itu. Jadi konsekuensinya mereka itu menyembah Alkitab. Tapi mari kita lihat apa konsekuensinya. Tidak ada tempat untuk teologi natural atau metafisika. Tidak ada, itu dibuang. Tidak ada pemahaman tentang perkembangan dogma. Tidak ada, sekali tertulis tetap tertulis, itu saja. Itu adalah kenyataan itu sendiri. Kata-kata itu adalah kenyataan itu sendiri. Allah dipahami bukan sebagai being atau ens yang absolut dan transenden, tetapi sebagai tokoh dalam teks. Ya. Nah, yang kedua itu reaktivitas terhadap metafisika Tritunggal. Jadi dengan biblisisme seperti ini, dengan reduksi ontologis, mereka bereaksi terhadap metafisika yang dipakai oleh Tritunggal. Kelompok Oneness Pentakostal menolak doktrin Tritunggal karena dianggap sebagai penambahan filsafat Yunani ke dalam kitab suci. Jadi mereka berpijak pada biblisisme literalistik yang menolak istilah-istilah seperti homoousia, hipostasis, dan persona karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alkitab. Namun, ini sebenarnya mengandung ironi besar. Ya, ada ironi. Mereka tidak menyadari bahwa pemahaman mereka sendiri terhadap kata satu atau pribadi itu sudah mengandung konsep metafisik tersirat. Ya, mereka tidak mau mempertanyakan itu. Pokoknya terima saja bahwa satu atau pribadi. Begitu saja. Mereka menggantikan metafisika Tritunggal dengan metafisika terselubung tentang monadisme dinamis. Monad itu dari kata mono bahasa Yunani artinya satu. Jadi monad dinamis, Allah yang tunggal dalam tindakan-tindakan berbeda, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang dalam banyak kasus menyerupai modalisme Sabellian. Kemudian epistemologinya anti tradisi. Cara mereka untuk mencapai kebenaran itu melawan tradisi dan melawan kesinambungan. Jadi kita sebut epistemologi anti tradisi dan anti kontinuitas. Biblisisme dari oneness ini menolak tradisi gereja secara total, terutama konsili-konsili besar seperti Nicea dan Chalcedon serta bapak-bapak gereja.
Jadi mereka percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun setiap pembaca untuk memahami Alkitab sendiri secara langsung. Ya, ini kepercayaan. Jadi konsekuensi epistemologisnya, setiap orang, setiap individu menjadi otoritas tertinggi dalam menafsirkan kitab suci. Atau dengan kata lain, Jerry Elim sendiri adalah paus, Malikil sendiri adalah paus, Joshua Teo sendiri dia paus sendiri. Kebetulan kepausan mereka identik, jadi mereka bisa tukar pikiran karena mereka adalah sesama paus, sesama varian, ya varian strawberry misalnya. Tidak ada koreksi objektif atas penafsiran yang keliru, tidak ada sama sekali. Pokoknya kalau saya percaya Roh Kudus dan kebetulan ada yang sama-sama percaya dengan saya, percaya, misalnya kalau kita sama-sama percaya biblisisme, kita ngumpul lalu ya senang-senang di situ karena tidak ada koreksi objektif, tidak ada yang bisa koreksi mereka. Makanya Oneness itu berkembang di komal-komal itu karena itu siap mau koreksi mereka, tidak ada otoritas, tidak ada koreksi yang objektif atas penafsiran yang keliru. Nah, lahirlah ribuan sekte yang saling bertentangan bahkan di kalangan sesama Oneness. Coba perhatikan komal-komal bidat Oneness ini. Jadi itu epistemologi anti tradisi dan anti kontinuitas. Perhatikan ceramah misalnya dari Bishop Joshua Teo, itu benar-benar anti tradisi, anti kontinuitas, benar-benar I am who I am. Jadi Oneness secara tidak sadar mereka lah Yahweh itu sendiri. I am who I am. Kemudian ada krisis bahasa dan teologi. Karena biblisisme ini menolak istilah-istilah teologis di luar teks kitab suci, teologi mereka itu menjadi terjebak dalam semantik tekstual. Ya, tergantung makna katanya saja. Coba perhatikan komal-komal bidat Oneness. Misalnya karena kata Tritunggal tidak ada di Alkitab, maka mereka menolaknya. Selesai. Sederhana bukan? Sederhana. Tanpa menyadari bahwa bahkan kata Alkitab, Oneness mungkin ada ya, Alkitab itu tidak ditemukan dalam Alkitab itu sendiri. Nah, ini menyebabkan teologi yang sempit dan miskin secara konseptual, ketidakmampuan menjelaskan paradoks Alkitab secara rasional. Misalnya, Yesus berdoa kepada Bapa, tetapi Yesus adalah Bapa. Mereka tidak mampu, dan pokoknya tertulis begitu, jadi kamu mau apa? Begitu. Penolakan atas analogi dan simbolisme filosofis yang justru diperlukan untuk memahami wahyu secara mendalam. Oneness mereka bilang, tidak, pokoknya ini tulis begini. Dan dia sendiri tahu seperti itu. Dia tidak mau dengar orang lain lagi. Ya. Karena I am who I am itu. Yang kelima itu ada antropologi karismatis. Itu spiritualitas tanpa sakramentalisme. Jadi dalam biblisisme Oneness, pengalaman rohani seperti bahasa roh atau pembaptisan dalam nama Yesus dan lain-lain itu menggantikan dimensi sakramental objektif. Tidak ada yang objektif di situ. Karena mereka menolak tradisi gereja dan otoritas magisterial, maka roh subjektivisme itu sangat kuat. Coba ikuti komal-komal Oneness. Siapa yang bicara itu dia paling hebat. Dia tidak ada yang bisa mengganggu lagi. Dia itu semacam kasih fatwa dan semua sesama Oneness bertepuk tangan. Lalu satu lagi omong dia punya, lalu mereka tepuk-tepuk tangan. Semua yang lain itu salah semua. Oneness saja yang benar. Yang penting bukan ordo salutis, tatanan keselamatan atau kesinambungan apostolik, tidak penting. Tapi seberapa alami seseorang dipenuhi roh menurut versi mereka. Ya, itu antropologi karismatis. Misalnya Mikana itu seolah-olah karismatis, bisa memwowkan netizen, ya, seperti itu. Atau Malikil memwowkan Jerry Elim, bicara seolah-olah mereka itu karismatis sekali, tapi tanpa sakramen. Bohong, tidak objektif, sangat-sangat subjektif. Yang keenam, sebagai tanggapan Katolik, logos tidak identik dengan teks. Salahnya di situ. Gereja Katolik berdasarkan filsafat realisme tomistik dan tradisi patristik melihat logos ilahi tidak dapat direduksi pada teks tertulis. Tuhan kami lebih besar daripada tulisan Ibrani ataupun Yunani, apalagi terjemahan LAI. Firman menjadi manusia, bukan menjadi buku, maka kami tidak menyembah buku. Oleh karena itu, kitab suci mesti dibaca dalam tradisi dan dengan akal budi yang dibimbing Roh Kudus melalui magisterium, setelan yang kuat. Nah, kritik terhadap biblisisme, Alkitab tidak menafsir dirinya sendiri. Manusia menafsirkannya. Penafsiran tanpa akal sehat dan tradisi justru menghasilkan kekacauan hermeneutik, kekacauan pemahaman, kekacauan penafsiran. Dan
Biblisisme tidak menjawab pertanyaan metafisik. Padahal Allah itu adalah misteri yang melampaui bahasa manusia dan ada di seberang fisika, metafisika. Tuhan itu sendiri adalah metafisika. Begitu. Jadi, saudara-saudari, Biblisisme oneness yang dianut oleh Joshua Tewu, Jerry Elim, Malikil Mikhana itu adalah bentuk ekstrim dari pendekatan sola scriptura yang menolak segala bentuk filsafat, metafisika, dan tradisi. Mereka itu menawarkan kesalehan tapi menyimpan bahaya relativisme pribadi, anti-intelektualisme, dan teologi yang rapuh secara filosofis. Di balik klaim mereka tentang kesetiaan pada Alkitab, tersembunyi penolakan terhadap Allah yang benar-benar inkarnatif. Allah yang berbicara bukan hanya lewat teks, tapi lewat sejarah, lewat gereja, dan lewat akal budi manusia yang ditebus. Nah, Biblisisme, ini lanjut ya, Biblisisme khususnya dalam versi ekstrim seperti yang dianut oleh Jerry Elim dan kawan-kawan, oneness, itu merendahkan filsafat justru dengan memakai filsafat. Jadi mereka berfilsafat untuk merendahkan filsafat. Inilah yang disebut sebagai autorefutasi performatif. Ya. Penampakan yang membunuh diri sendiri, ya, membatalkan dirinya sendiri. Sebuah tindakan yang menyangkal dirinya sendiri saat dilakukan. Jadi mereka merendahkan filsafat dengan memakai filsafat. Nah, coba kita urai secara sistematis ironi ini. Yang pertama, biasanya klaim orang-orang seperti Jerry Elim dan kawan-kawan itu, kami tidak butuh filsafat. Kami tidak butuh filsafat. Kami Alkitab saja. Tapi itu pernyataan filsafat loh. Ya. Pernyataan bahwa kami tidak butuh filsafat itu sendiri adalah pernyataan filsafat. Bingung kan? Ya harus bingung. Kalau tidak bingung itu namanya kamu babi, bukan manusia. Manusia itu hanya manusia yang bisa bingung. Babi tidak bisa bingung. Ya saudara. Jadi ketika seorang biblisist berkata, kami hanya percaya Alkitab, bukan filsafat manusia, maka dia sedang membuat klaim tentang sumber pengetahuan. Dia sedang mengklaim epistemologi. Kemudian ketika dia menolak otoritas selain teks kitab suci, itu sedang mengklaim otoritas normatif. Kemudian menegaskan proposisi universal. Itu metafisika pengetahuannya apa? Yaitu Alkitab. Jadi dia sedang berfilsafat sebenarnya. Dengan kata lain, mereka sedang berfilsafat tentang kenapa mereka menolak filsafat. Mereka berfilsafat tentang kenapa mereka menolak filsafat. Nah, biasanya pernyataannya kami tidak percaya pada akal manusia, tapi Anda, Jerry Elim, Joshua Tewu, dan siapa lagi, itu menyusun argumen itu dengan akal Anda. Kamu menyusunnya dengan akal Anda. Itu artinya Anda percaya pada akal saat menolak akal. Jadi temukan di situ ya apanya, ironinya atau self-refutednya di situ. Jadi kami tidak butuh filsafat, itu kamu berfilsafat untuk menolak filsafat. Yang kedua, Alkitab tanpa tafsir itu sebenarnya mitos. Tanpa tafsir Alkitab tinggal mitos. Biblisisme itu mengklaim bahwa Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, seolah-olah teks bisa berdiri tanpa partisipasi dari subjek. Ya. Tanpa Jerry Elim, teks tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenyataannya, membaca adalah tindakan interpretatif. Membaca itu sendiri adalah tindakan menafsir. Karena kita lihat kode berupa mirip ya huruf S kan. Huruf S kan itu kan coretan seperti ini. Di dalam otak kita langsung berpikir ini maksudnya apa, bunyi apa yang digambarkan oleh lambang simbol ini. Jadi membaca itu tindakan interpretatif. Kemudian memahami bahasa menuntut kategori logika, gramatika, tata bahasa, dan ontologi, kenyataan. Nah, bahkan saat mereka berkata, ayat ini jelas sekali, mereka sedang membuat penilaian epistemik dan hermeneutik, yang adalah aktivitas filsafat. Begitu. Jadi tidak bisa lari dari filsafat, bro. Kemudian mereka sebenarnya menolak metafisika Tritunggal dengan metafisika alternatif. Jadi mereka itu sebenarnya sama sekali tidak membuang, mereka hanya mengambil yang lain. Ya. Menolak metafisika Tritunggal dengan metafisika alternatif. Kaum oneness Pentekostal itu biasanya bilang Tritunggal itu filsafat Yunani, tidak ada di Alkitab. Tapi saat mereka bilang Allah itu satu pribadi, menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh, mereka sedang mengajukan model ontologi tentang Allah. Artinya mereka punya metafisika sendiri tentang Tuhan.
Jadi, mereka tidak menolak metafisika. Mereka hanya mengganti metafisika Tritunggal yang ortodoks itu dengan metafisika modalistik yang heterodoks. Makanya disebut sebagai bidat. Ya, karena metafisikanya, mereka menolak metafisika Tritunggal tapi menganut metafisika modalistik. Nah, anti filsafat ini sebagai warisan filsafat. Kebanyakan biblisis ini tidak sadar bahwa akar dari sikap mereka ini datang dari Ockhamisme, William Ockham dengan nominalismenya. Jadi sikap anti terhadap filsafat itu sendiri adalah warisan dari filsafat. Anti filsafat itu sendiri adalah sebuah filsafat. Ya, jadi kebanyakan orang-orang seperti Jerry Elim, Malik Gil, Mikana, Joshua Teu, mereka tidak sadar bahwa sikap mereka sebenarnya datang dari Ockham, William Ockham, Ockhamisme, itu nominalisme, kemudian voluntarisme radikal yang menolak adanya hukum alam atau keberadaan yang tetap, esensi yang tetap, kemudian skolastik akhir yang memberontak terhadap Aquinas. Ya, skolastik akhir. Aquinas mereka itu skolastik tengah, skolastik puncak, kemudian menurun menjadi pemberontakan sendiri terhadap Aquinas. Jadi, ironi besarnya, mereka menjadi anti filsafat sebagai hasil dari filsafat yang salah arah. Begitu. Jadi orang anti filsafat itu karena filsafat yang salah arah. Nah, kemudian ada penolakan tradisi. Ini ilusi autonomi. Ada macam halusinasi bahwa kita ini otonom, tidak tergantung. Ya. Tidak tergantung dari kontinuitas sejarah gereja misalnya. Jadi dengan mengklaim bahwa kami tidak percaya tradisi, hanya Alkitab, mereka seolah berdiri di ruang hampa, seolah-olah ada di ruang hampa, tapi nyatanya kanonisasi Alkitab itu keputusan gereja, bukan teks itu sendiri. Dan pengetahuan mereka tentang Kristus, bahasa Yunani, dan struktur Alkitab adalah hasil tradisi intelektual. Dengan kata lain, tidak ada kembali ke Alkitab murni. Itu nonsense. It doesn't make sense. Tidak ada istilah kembali ke Alkitab murni tanpa warisan filsafat dan sejarah gereja. So, my friends, Biblisisme adalah contoh klasik self-defeating philosophy. Filsafat yang membatalkan diri sendiri. Dia merendahkan filsafat dengan memakai argumen filsafat, menolak tradisi sambil berdiri di atas fondasi tradisi, dan memuja teks sambil menafsir dengan pola pikir tertentu. Jadi dengan kata lain, Biblisisme ini membakar tangga filsafat, tapi berdiri di atas tangga itu. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Inti dari fideisme, Biblisisme, ya, percaya saja. Pokoknya sederhana, percaya saja. Tulis Alkitab begitu, seperti itu, percaya sudah. Tetapi, nah, ini yang namanya fideisme, Biblisisme. Ini sudah meningkat. Ketika kamu hanya baca Alkitab saja, tidak mau dengar siapa-siapa, kemudian kamu percaya apa yang tertulis di Alkitab, ini sudah jatuh ke dalam fideisme, Biblisisme. Terutama dalam konteks Protestan ekstrim seperti Oneness atau kelompok King James Only yang memutlakan iman buta dan menolak akal. Kita bisa melihat bahwa ini jalan buntu sebenarnya, bukan jalan iman sejati. Ini penolakan terhadap hakikat manusia sebagai ens rationale, makhluk yang berakal budi. Ya, jadi mereka itu menolak bahwa kita ini punya akal budi. Mereka itu membuat diri seperti babi di kandang. Ya. Dan dengan itu juga penolakan terhadap Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya, punya intelek dan punya voluntas. Jadi Oneness tanpa sengaja itu merendahkan diri mereka seperti babi di kandang. Dikasih makan berupa Alkitab, lalu mereka makan dan sudah teriak-teriak kalau lapar lagi, dikasih makan lagi. Seekor babi di kandang, tidak lebih. Nah, mereka ini tidak ingin bertanya karena takut jawaban. Ya, kaum Biblisis sering bertanya, Tuhan tidak bisa dipahami, cukup percaya saja. Kalimat itu tampak saleh, tapi sebenarnya mengandung pengunduran diri, mundur dari tanggung jawab berpikir. Mereka tidak bertanya bukan karena sudah tahu, tapi karena takut tahu. Padahal iman Kristen dimulai dari pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul bab 9 ayat 5. Iman tumbuh dengan pengenalan, bukan penghindaran. Nah, ketika mereka menolak untuk bertanya, mereka bukan sedang menunjukkan iman, tapi menolak terang akal yang dianugerahkan Allah. Ya, seperti babi. Kemudian yang kedua, mereka tidak menggunakan akal karena sudah memutuskan duluan. Ya, kaum fideis seperti ini yang hanya beriman saja, akal manusia sudah jatuh, jadi tidak bisa dipercaya.
Tapi tanpa sadar, mereka menggunakan akal untuk menyimpulkan bahwa akal tidak bisa dipercaya. Paham sampai sini? Mereka menyusun argumen anti akal secara rasional, anti rasio dengan cara rasional. Ini ironi fideisme. Saya tahu akal tidak dapat dipercaya karena saya pikir demikian. Tapi berpikir itu sendiri adalah tindakan rasional. Berarti kau percaya akal juga. Kau percaya akal untuk tidak percaya akal. Bagaimana ya? Mereka tidak benar-benar menolak akal sebenarnya. Mereka hanya menggunakan akal untuk mengunci diri di dalam dogmatisme yang anti akal. Ya. Kemudian mereka hanya mengandalkan iman, tapi tidak tahu apa itu iman. Jadi biblisisme berujung pada pokoknya tertulis di Alkitab, saya percaya. Tapi apa itu iman? Bagaimana mereka tahu Alkitab itu benar? Bagaimana mereka tahu? Coba tanya Jerry Elim dan kawan-kawan. Kenapa mereka percaya pada kanon 66 kitab? Kenapa? Kenapa mereka membaca dengan terjemahan tertentu? Kenapa? Setiap jawaban atas pertanyaan itu butuh akal dan sejarah, bukan hanya teks. Tapi mereka tidak peduli, karena fideisme adalah jalan pintas dari kebodohan menuju fanatisme. Jadi fideisme sebenarnya adalah karikatur iman. Gereja Katolik mengajarkan, lihat dalam Fides et Ratio dari Santo Yohanes Paulus II, iman dan akal adalah dua sayap yang digunakan jiwa manusia untuk mencapai kebenaran. Tapi biblisisme itu memotong satu sayap, lalu bangga bisa melayang dengan jatuh bebas. Ya. Fideisme itu mengganti pengenalan dengan perasaan, menolak dialog dengan sains, filsafat, sejarah, mengganti Allah yang rasional dan personal dengan entitas Alkitabiah. Entitas kitabiah, ayat-ayat, kata-kata di dalam yang tertulis, yang hanya bicara lewat huruf mati. Tuhan itu hanya bicara lewat huruf mati. Nah, konsekuensi dari fideisme ini adalah subjektivisme dan fragmentasi. Kita menyaksikan sendiri. Karena menolak akal, setiap orang menafsir seenaknya, tidak ada tolok ukur objektif, Alkitab menjadi benda magis, bukan lagi wahyu rasional, dan inilah sebab mengapa Protestantisme meledak jadi 40.000 denominasi, dan terus meledak sampai sekarang. Karena jika iman tidak disandarkan pada akal dan tradisi, maka setiap orang jadi nabi bagi diri sendiri. So, saudara-saudari, ini yang paling penting. Iman Kristen bukan fideisme. Iman adalah kepercayaan yang masuk akal, bukan pengganti akal. Iman Kristen dimulai dari mendengar, berkembang dalam mengerti, dan digenapi dalam mengasihi. Dan semua itu butuh akal budi. Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Matius bab 22 ayat 37. Jadi, kalau iman mereka menyingkirkan akal, maka mereka tidak sedang mengasihi Allah secara utuh. Mereka sebenarnya mengasihi diri sendiri. Jadi saudara-saudari, biblisisme ekstrim dan oneness fideistik itu bukan iman Kristen. Ya, seperti yang dipropagandakan melalui komal-komal oneness, itu sebenarnya penyembahan terhadap teks tanpa pengertian, pengabaian terhadap akal yang merupakan citra Allah dalam diri manusia, dan penolakan terhadap tradisi dan sejarah yang justru menjadi konteks di mana Alkitab lahir dan dipahami. Mereka berkata percaya, tapi mereka takut berpikir. Dan itu bukan iman. Itu penyerahan diri kepada kegelapan dengan menyebutnya terang. Ya, saudara. Jadi, mari kita singgung lagi satu hal. Katanya filsafat itu membuat bingung. Karena itu mereka memutuskan untuk tidak berfilsafat. Oke. Kebingungan itu adalah tanda awal dari pemikiran yang serius, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kebingungan itu adalah tanda awal dari pemikiran yang serius dan bukan harus ditakuti. Bahkan kebingungan itu adalah rahmat intelektual. Ia adalah isyarat dari jiwa yang hidup, yang menolak puas dengan jawaban dangkal. Mari kita urai dan serang balik argumen biblisisme atau fideisme yang mengatakan bahwa filsafat itu membingungkan, maka harus ditolak. Oke, filsafat membingungkan. Ya, seperti dunia ini. Mereka berkata, filsafat bikin bingung, jadi lebih baik cukup percaya. Tapi dunia ini memang kompleks, bro. Pertanyaan tentang Allah yang esa tapi tiga pribadi, Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia, mengapa ada kejahatan dalam dunia ciptaan Allah,
Itu tidak bisa dijawab dengan kalimat slogan satu baris, tidak bisa. Kebingungan bukan musuh iman. Kepuasan palsu itu musuh iman sejati. Kebingungan justru adalah bukti bahwa Anda sedang berpikir. Aristoteles berkata, filsafat dimulai dengan keheranan, taumasein. Dan Santo Agustinus menulis, saya mencari agar saya boleh memahami. Jika saya sudah memahami segalanya, maka saya tidak perlu lagi mencari. Artinya, ketika Anda bingung, itu berarti Anda sadar bahwa Anda tidak tahu. Dan kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebenaran. Bandingkan ini dengan fideisme. Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Pokoknya percaya. Itu bukan iman, itu ketakutan, itu malas berpikir. Jadi, saudara-saudari, ketika Anda menolak filsafat karena bingung, Anda sedang memakai filsafat. Mari kita ulang paradoksnya. Filsafat itu membingungkan, maka saya menolaknya. Tapi pernyataan itu sendiri adalah argumen filsafat yang menuntut premis, inferensi, dan kesimpulan. Artinya, Anda memakai filsafat untuk menolak filsafat. Itu seperti berkata, saya tidak percaya bahasa, dan saya bilang ini dalam kalimat yang berbahasa. Setangkap. Jadi, saudara-saudara, Allah Tuhan kita tidak pernah takut akan pertanyaan. Allah dalam kitab suci tidak membunuh orang yang bertanya, bahkan ketika mereka bergumul dan bingung. Abraham, apakah engkau akan membinasakan yang benar bersama yang fasik? Kejadian bab 18. Musa, mengapa engkau menyusahkan bangsa ini? Keluaran bab 5. Ayub, seluruh kitab adalah filosofis, penuh keluhan dan refleksi. Itu filsafat sekali, filsafat tinggi dalam Ayub. Kemudian Maria, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Lukas bab 1 ayat 34. Kalau begitu, siapa kita yang merasa tidak perlu bertanya karena takut bingung? So, fideisme adalah benteng aman dari kebingungan, tapi juga dari pertumbuhan. Fideisme memberi rasa aman. Dunia disederhanakan secara brutal, tidak perlu berpikir, tidak perlu belajar sejarah, filsafat, atau logika. Tapi rasa aman itu palsu. Tidak ada kedewasaan rohani tanpa perjalanan melewati kebingungan dan pertanyaan. Mereka, Jerry Elim dan kawan-kawan serta para anti filsafat lainnya itu menolak filsafat karena lebih mudah merasa benar daripada bertanya apakah benar. Itu kuncinya. Lebih gampang merasa benar daripada bertanya apakah ini benar. So, filsafat membingungkan? Ya, begitu juga kehidupan, begitu juga Allah, begitu juga cinta, begitu juga keadilan, begitu juga penderitaan. Tapi justru karena itulah kita harus berpikir, bertanya, dan mencari. Kebingungan adalah awal dari pencarian, fideisme adalah kuburan dari pemikiran, dan filsafat mengajarkan kita bertanya bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita ingin percaya dengan seluruh akal, hati, dan jiwa. Follow for more into the jungle of Protestantism. Semakin riuh ini rimba Protestantism. Cek.